Nah, ini sekarang kita akan membahas setelah anak itu lahir, bagaimana kita melakukan yang namanya inisiasi menyusui dini. Mungkin Bu Yuli bisa jelaskan lebih lengkap mengenai hal ini. Ya, inisiasi menyusui dini. Memang kalau setelah bayi itu lahir, bayi itu lahir ditaruh di atas dada. Nah, di atas dada, terus nanti dia akan mencari susu sendiri. Nah, jadi belum dimandikan ya Bu ya? Belum dimandikan ya. Jadi memang anaknya masih apa tadi? Apa adanya. Masih apa adanya Masih itu apa tadi adanya. ya. Belum dikasih, belum dibersihin, belum dimandiin, belum dikasih apa namanya? Pakaian juga belum. Iya. Jadi kontak kulit dengan kulit ibu kulit anak dengan gitu ya. Kulit iya. Jadi waktunya setengah sampai 1 jam setelah melahirkan. Nah, karena apa? Menyusui dini ini sangat penting untuk ASINya bisa mudah keluar. Mudah keluar. Nah, ya. Jadi jika kita melakukan inisiasi menyusui dini, berikutnya ASINya akan lebih mudah keluar. Iya. Perlu diingat bahwa inisiasi menyusui dini ini bisa dilakukan kalau persalinannya normal, tidak ada kendalanya. Tidak ada kendala. Ya. Berikutnya adalah apa saja yang dapat dilakukan ibu nifas agar dapat menyusui secara eksklusif. Ya. Sukses menyusui yang pertama yaitu sesering mungkin menyusui. Jadi semakin sering bayi itu menyusu, maka akan semakin keluar banyak semakin ASINnya. Banyak produksinya. Iya, produksinya banyak. Jadi memang yang namanya payudara di dalam payudara itu bentuknya seperti pabrik tuh. Jadi kalau permintaannya banyak, dikeluarkannya banyak, maka dia akan produksi. Ya, produksinya semakin banyak sehingga ibu-ibu tidak perlu khawatir kalau ASINnya tidak keluar, karena semakin dikeluarkan semakin banyak pula produksinya. Semakin tidak keluar harus justru semakin dirangsang sering ya, supaya keluar ibu ya. Mungkin penting juga untuk berganti-gantian ya. Oh iya betul dong. Kalau nggak berganti-gantian biasanya payudaranya di sebelah. Sakit kan ya Bu ya? Iya sakit. Kalau orang awam kan ini makanannya, ini minumannya. Sebenarnya itu sama saja ya, sama saja. Jadi itu apa? ASI itu akan berkualitas bila makanan ibunya berkualitas. Jadi ini yang kedua, makan makanan bergizi seimbang dan minum yang cukup. Nah, ibu menyusui itu makannya harus cukup, karena kalau makannya cuma 3 kali saja berarti tidak cukup. Tidak cukup. Berarti nanti ASINnya tidak berkualitas. Itu bisa dilihat kalau berat bayinya itu kurang dari KBM. Dari kurva ya tadi. Kurvanya itu. Jadi KBM itu kenaikan berat badan minimal, ada di KNS tuh. Yeah. Jadi kalau dia itu pada waktu 1 bulan, misalnya 0 bulan sampai 1 bulan nanti naiknya tidak ada 8 on, misalnya seperti itu. Nah, berarti ASINnya yang diminum itu kurang. Jadi nanti ibu-ibu pada saat posyandu itu kan akan menimbang bayinya. Yeah. Nanti ibu nonton video kelas ibu balita untuk penjelasan lebih lengkap. Tapi intinya adalah tanggung jawab ibu tidak selesai setelah melahirkan anak, tetapi juga saat menyusui. Jadi makanan harus banyak ya Bu ya. Mungkin kalau masih ada mual-mual harus dilawan ya Bu ya. Iya, demi anaknya. Oke, cukup jelas poin yang kedua yaitu makan harus banyak dan cukup dan seimbang. Poin ketiga Bu, kira-kira istirahat yang cukup. Jadi ibu menyusui itu juga perlu istirahat yang cukup. Terus bagaimana bila ASINnya susah keluar? Bisa dilakukan relaksasi. Relaksasi bentuknya seperti ini. Jadi dari punggung itu dipijat, diputar-putar. Nah, apalagi sambil membayangkan bayinya atau misalnya ada bayinya di depannya sehingga bisa langsung disusui. Iya. Jadi lebih lemas ya Bu ya. Dia akan lebih mudah mengeluarkannya. Nah, jangan lupa kalau mau menyusui bersihkan tangannya, cuci tangan sebelum menyusui. Terus bersihkan juga puting susu dengan air yang bersih. Ini merupakan kasus yang sering kita temui Bu. Di mana ibu-ibu yang biasanya anak pertama menyusui putingnya ada lecet, atau mungkin kadang-kadang kiri dan kanan kurang seimbang, sehingga mungkin satunya ada yang bengkak. Jadi itu yang harus kita pelajari bersama, bahwa satu, menyusui harus seimbang kiri dan kanan, dan kedua, kebersihan itu penting sekali dalam menyusui. Memang menyusui itu memang harus satu.
kiri misalnya, dia harus menyusui sampai habis tuh. Jadi dia akan mendapatkan susu awal sampai susu akhir. Akhirnya. Ya. Jadi nggak 10 menit dipindah, 5 menit dipindah, enggak seperti itu. Jadi nanti juga kalau dia sudah kenyang bisa tidur. Nah nanti untuk waktu minum berikutnya bisa diganti ke payudara yang kanan sebelahnya lagi. Ya. Nah, lanjut, yaitu adalah posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Ya. Posisi ini juga sangat menentukan sekali keberhasilan seorang ibu itu bisa menyusui. Nah, menyusui yang betul seperti apa? Nah, ini bayi dalam satu garis. Jadi bayi itu ada di depan si ibu. Badannya menempel ya. Badannya menempel ibu. Di mana puting itu berhadapan dengan kepala bayi. Perut ibu berhadapan dengan perut bayi. Nah, jadinya lurus. Dan ibu bisa melihat anaknya ya. Bisa melihat anaknya. Ya. Nah, dipeluk. Dan ini poin pertama yang penting itu bahwa kepala dan badan bayi harus dalam satu garis lurus. Artinya gini Bu, tidak boleh kita membiarkan anak kita minum tuh garisnya badannya seperti ini terus lehernya begini. Iya. Atau begini. Dan kalau kita coba sendiri itu ngelenanya susah, apalagi bayi. Yang otot-ototnya belum baik, ya. Nah berikutnya ini ada. Ya, ini ada wajah bayi menghadap ke payudara seperti tadi. Terus mulutnya terbuka lebar, bibir bawahnya terputar keluar, jadi agak noble gitu ya. Dagu bayi menempel pada payudara, sehingga yang diminum itu yang areolanya, bukan putingnya. Areola itu yang daerah hitam, daerah hitam sekitar puting. Nah, itu namanya areola. Jadi kalau minumnya di puting saja, bisa terjadi puting itu lecet. Mungkin kalau misalkan sambil berdiri terus kan ibu kadang-kadang capek ya. Tapi ini ada dua posisi lain ibu. Iya. Bisa dengan duduk, bisa juga dengan tiduran. Pastikan kalau duduk bayi tetap dalam satu garis seperti tadi, walaupun di atas bantal. Di sangga bantal ya. Di sangga bantal. Jadi ibunya ya tidak membungkukkan badannya ke bayinya, tapi bayinya yang ditempelkan ke bayinya, ke ibunya, ya. Lalu ada posisi sambil berbaring. Sambil berbaring, ya. Perlu diingat kalau posisi sambil berbaring jangan sampai ibunya ketiduran. Satu, kenapa, ya. Kalau ketiduran nanti kalau bayinya ketindihan suhu, payudara itu, itu kan bisa bisa nafas susah, ya. Enggak bisa nafas, ya. Jadi dipastikan payudaranya itu tidak menimpa ke wajah bayinya, apalagi ke hidungnya nanti akan tersumbat. Jadi perlu diketahui jangan sampai ketiduran kali ibu ya. Iya, jangan sampai ketiduran. Ketika menyusui. Menyusui. Nah, sekarang setelah ibu itu melahirkan, kita sebut ibu itu dalam masa nifas dari 0 sampai 42 hari. Berikut adalah bagaimana menjaga kesehatan ibu-ibu selama melewati periode nifas. Yaitu apa aja Bu? Makan makanan dengan gizi seimbang. Seperti apa ya makanan ibu habis nifas yang seimbang seperti apa? Seperti apa Bu? Paling enggak lebih dari 4 kali. 4 kali. Ya, 4 kali makan. Kalau ibu hamil aja 4 kali kan? Kalau ibu hamil 4 kali. Kalau ibu nifas harus lebih lagi karena bayinya kan sudah besar. Ibu hamil aja di dalam kandungan itu kan bayinya kecil. Itu ibunya makanya harus paling enggak 4 kali, minimal 4 kali. Satu porsi lebih banyak dari orang biasa. Iya. Kalau ibu nifas itu lebih kali ya. Lebih lagi karena anaknya udah makin besar ya. Iya. Apalagi misalnya ASI itu dikeluarkan, setelah dikeluarkan itu ibunya bisa makan lagi dan nanti bisa juga diperah dong. Jadi ASI itu juga bisa diperah. Bisa disimpan nggak Bu? Bisa disimpan. Iya. Jadi pada suhu tertentu, jadi ada di dalam suhu kamar berapa jam, iya di di kulkas, ya. Maupun di freezer juga bisa ya. Iya, bisa. Untuk tahu lebih lengkapnya nanti nonton video kelas balita. Iya. Terus yang nomor 3, kita juga harus memberikan kapsul vitamin A. Ya. Kapsul vitamin A dosis tinggi ini membantu dalam proses pemulihan luka. Iya. Ya, dari luka jalan lahirnya, perutnya, semuanya tuh lebih cepat kalau kita minum vitamin A dosis tinggi. Iya. Dan minumnya 2
2 kapsul Dua dong. kapsul ya. Iya. 1 kapsul diminum setelah melahirkan dan 1 kapsul lagi diminum 24 jam Setelah lagi melahirkan. setelah. Iya. Yang pertama buat pemulihan ibunya, yang kedua buat siapa? Buat bayinya sampai usia 5 bulan 29 hari. Nah, nanti setelah 6 bulan baru dikasih vitamin A dosis tinggi yang warnanya biru di posyandu. Ya. Nah, setelah melahirkan bayinya sudah keluar, itu dari jalan lahir, misalkan dari vaginanya, itu pasti masih keluar refleks. Mungkin langsung kering ya Bu ya. Ibu seperti apa waktu melahirkan? Seperti itu nggak? Iya. Jadi ada masih mengeluarkan darah sampai sekitar 40 hari. 40 hari masih ada keluar dikit-dikit ya. Oleh karena itu, penting sekali kita menjaga kebersihan alat kelamin dengan cara mengganti pembalut setiap kali basah.